Pemirsa, hari ini 3 Juni 2015 adalah Hari Pasar Modal Indonesia. Otoritas Pasar Modal mengklaim perkembangan bursa saham hingga hari ini sangat bagus dan menjanjikan prospek investasi yang bagus. Namun sejumlah pelaku pasar modal memberikan banyak catatan untuk meningkatkan kepercayaan investor. Para pelaku pasar keuangan Indonesia menyambut Hari Pasar Modal tahun ini 3 Juni 2015 dengan perasaan campur aduk. Karena di satu sisi, nilai kapitalisasi pasar bursa kembali naik menjadi 5.280 triliun rupiah per akhir Mei dibanding bulan April yang hanya mencapai 5.146,75 triliun rupiah. Namun enggan menyentuh rekor bulan Maret yang menembus angka 5.555 triliun rupiah. Demikian pula dengan laju IHSG yang terus bergejolak dan semakin sulit menyamai rekor tertinggi yang pernah dicapai pada 6 Maret 2015 di level 5.518 poin. Harapan pada emiten baru untuk menopang kenaikan indeks juga hanya suam-suam kuku. Karena hingga akhir Mei lalu, baru 5 dari 32 target emiten baru yang mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia. Namun, Dirut Bursa Efek Indonesia Ito Warsito menyatakan tetap optimistis dengan kinerja bursa yang dipimpinnya. Karena dari segi pertumbuhan pasar modal, penerbitan saham baru dan IPO akan melampaui pencapaian tahun 2014. Penerbitan obligasi pada semester pertama tahun ini misalnya, sudah hampir menyamai pencapaian sepanjang tahun lalu, yakni sebesar 46 triliun rupiah. Demikian pula perolehan dana IPO. Karena total dana yang diraih sudah mencapai 6,67 triliun rupiah atau hampir mendekati jumlah dana yang diraih 24 emiten sepanjang tahun 2014 sebesar 9,12 triliun rupiah. Itu bahkan optimistis IHSG akan menembus level 6.000 tahun ini. Nah, tahun ini kalau kita hitung semester 1 ini saja ya, nanti sampai semester 1 sampai akhir Juni, itu kita hitung penerbitan saham itu melebihi penerbitan saham tahun lalu, baik itu melalui IPO maupun melalui right issue. Kemudian penerbitan obligasi semester 1 tahun ini itu akan sama dengan 1 tahun lalu. Namun Ketua Asosiasi Analisa Efek Indonesia Rahaji Tramalan menyatakan IHSG sulit untuk menembus level 6.000 tahun ini karena banyak tantangan yang perlu dihadapi. Antara lain perlambatan ekonomi, literasi keuangan pasar modal yang masih rendah, minimnya produk baru pasar modal, serta jumlah SDM profesional seperti analis dan manajer investasi bersertifikat yang baru mencapai 300 orang dari total kebutuhan selama 5 tahun ke depan sebanyak 2.000 orang. Satu, perekonomian akan dilihat jika pasar modalnya bursa efeknya jalan. Kalau bursa efeknya tidak jalan, maka ini yang menjadi question mark. Salah satu negara kapitalis, satu negara yang menjadi potret bagi dunia adalah jika pasar modalnya jalan, jika bursa efeknya kuat. Kalau pasar modal dalam hal ini, misalnya bursa efeknya turun, jelek, maka ini juga menunjukkan kinerja dari negara di tempat itu kurang bagus. Nah, ini juga sebagai pelajaran juga bagi pejabat kita lah atau penguasa di negeri ini bisa dijadikan tolak ukur perekonomian adalah IHSG itu sendiri. Makanya saat ini IHSG stuck. Ya, ini kita lihat juga bahwa sendi-sendi ekonomi yang saya lihat juga stuck juga. Saat ini struktur pasar modal Indonesia masih dikuasai investor asing dengan tingkat kepemilikan saham-saham di bursa sekitar 65%. Namun tingkat partisipasi dalam transaksi harian kini didominasi oleh investor domestik, yakni sekitar 59%. Meski demikian, masih banyak sentimen negatif yang berpotensi mengguncang pasar. Antara lain, rencana kenaikan suku bunga Amerika yang bakal memicu peralihan modal dari bursa Indonesia, serta perlambatan ekonomi yang mengakibatkan laba perusahaan menurun dan tidak mendukung valuasi yang setinggi sekarang. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.